Bab 7369. Setelah membaca surat itu, Charlie merasa sangat tertekan. Saat ini, ia sangat menyesalinya. Ia menyesal menyembunyikan identitasnya dari Claire sejak awal, sehingga satu kebohongan harus dibungkus dengan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Alih-alih mengakui kebenaran, mereka terus menutupinya dengan kebohongan. Ini seperti program yang memiliki bug besar. Programmer tidak menyelesaikan bug itu sendiri, tetapi menggunakan banyak kode lain untuk mengakali bug tersebut dan nyaris tidak bisa menjalankan program. Hasilnya adalah program yang seharusnya sederhana dan efisien tiba-tiba menumpuk semakin banyak kode, membuatnya semakin membengkak dan tidak stabil. Bila terdapat terlalu banyak kode yang tidak diperlukan dalam suatu program, keseluruhan program dapat mogok sewaktu-waktu, dan akan mogok total dari dalam keluar. Kesalahan Charlie persis sama dengan situasi ini. Kalau saja ia mengaku semua hal sebelum menikah dengan Avril Lavigne, mungkin Avril Lavigne akan merasa bahwa semua ucapannya itu hanya khayalan belaka, tetapi paling tidak ia akan merasa hati nuraninya tenang dan tidak perlu berbohong lagi nantinya. Setidaknya, aku harus memberitahu Claire semuanya begitu Stephen Tang menemukanku. Sekalipun Claire tidak percaya, aku masih punya saldo di rekening bankku dan Stephen Tang, kepala pelayan keluarga Wade, sebagai buktinya. Claire mungkin sulit menerimanya saat itu, tapi bagaimanapun juga, aku sudah jujur padanya, jadi dia seharusnya tidak meninggalkanku. Memikirkan hal ini, Charlie tidak dapat menahan tangisnya. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, Stephen Tang, pelayan Tang. Ketika dia berkata demikian, seluruh tubuhnya langsung tegak seperti tersengat listrik, pikiran dan hatinya terkejut. Banyak sekali tanda tanya yang muncul dalam pikirannya. Pertama-tama, bagaimana Claire tahu identitasnya? Kedua, bahkan jika Claire mengetahui identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wade, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia masih menyimpan dendam mendalam? Sekali lagi, pasti ada seseorang yang mengenal Claire dengan baik dan menceritakan semua ini kepadanya. Siapakah orang ini? Apakah Stephen Tang? Di samping itu, siapa yang diam-diam mendorong Claire untuk membuat rencana dan tindakan untuk meninggalkannya? Mengapa Stephen Tang menghilang begitu lama dan tiba-tiba muncul di Australia? Mengapa informasi tentang Stephen Tang yang diserang di Australia bisa sampai kepadanya melalui Claire? Mengapa Claire pergi tepat setelah saya tiba di Australia? Pertanyaan-pertanyaan itu menyerbu ke dalam lautan kesadarannya bagai banjir, mengusik pikirannya namun juga menghanyutkan keraguan dalam hatinya. Tanah yang menutupi permukaan inti tersapu oleh banjir pikiran ini, dan hakikat pun segera terungkap. Charlie tahu bahwa semua ini pasti telah dimanipulasi secara diam-diam oleh Stephen Tang. Dia pasti telah memberitahu Claire identitasnya. Dia pasti telah memberitahu Claire bahwa dia memiliki perseteruan darah yang mendalam. Dia pasti telah membujuk Claire untuk meninggalkannya sehingga dia bisa fokus berurusan dengan masyarakat Warriors dan dia pastilah orang yang terlibat dan sengaja membiarkan dirinya dirampok oleh para remaja di Australia, membiarkan Claire bekerja sama dan berpura-pura itu adalah kecelakaan sehingga dia bisa melihatnya. Pasti dialah yang setelah berangkat ke Australia, segera mengatur agar Claire dan orang tuanya meninggalkan Aurus Hill, dan bahkan meninggalkan Tiongkok. Charlie tidak mengerti. Ia hanya bisa menggeram, Stephen Tang, kepala pelayan Tang, kenapa? Selama beberapa tahun terakhir, aku menghormati kalian seperti ayah, dan kalian mencintaiku seperti anak. Kenapa kalian pergi diam-diam? Tidak apa-apa kalau kalian pergi diam-diam, tapi kenapa kalian membiarkan Claire meninggalkanku? Kenapa? Nanako melihat Charlie menangis, matanya merah seperti darah, dan sangat kesakitan melalui video, dan hatinya terasa sakit. Dia cerdas dan sudah menebak seluruh ceritanya. Melihat Charlie kehilangan kendali, dia segera berbicara untuk menghiburnya, tolong jangan marah, Tuan Wade. Butler Tang melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Charlie bertanya tanpa sadar, demi kebaikanku sendiri, kau ingin memisahkan aku dan istriku.
Bagaimana ini bisa dianggap demi kebaikanku sendiri? Nanako berkata lembut, tapi Charlie Jun, kau menghadapi raksasa dengan sejarah ratusan tahun. Analisislah dengan tenang. Keluarga Nona Claire tidak hanya tidak bisa membantumu sama sekali, tetapi mereka juga akan menjadi titik lemahmu, memberi musuhmu kesempatan untuk mengeksploitasi. Bahkan kakek nenekmu, sekuat apapun mereka, telah berkali-kali lolos dari cengkeraman musuh. Jika musuh mengetahui keberadaan keluarga Nona Claire di masa depan, bagaimana kau bisa melindungi mereka? Pada titik ini, Nanako berkata dengan sedikit sakit hati, dan Charlie Jun, tidakkah kau merasa bahwa keberadaan keluargamu telah sangat memengaruhi kultivasimu? Kau jarang memiliki kesempatan untuk berlatih menyendiri. Ketika ada urusan penting, kau hanya bisa mencari alasan untuk berkonsultasi dengan Feng Shui sesekali. Sejujurnya, dengan keadaan seperti ini, akan sulit bagi Charlie Jun untuk memiliki kemampuan bersaing dengan perkumpulan warriors dan dalam waktu singkat. Charlie langsung terdiam mendengar perkataan Nanako. Dia bukan orang bodoh, juga bukan idiot yang bertindak impulsif. Dia tahu apa yang dikatakan Nanako itu benar. Jika masyarakat warriors dan memperoleh identitas dan informasinya di masa mendatang, keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang akan menjadi target terbesar kedua setelah dirinya. Ia juga tahu bahwa situasi keluarga yang istimewa telah sangat memengaruhi kultivasinya. Entah itu cincin pemberian Marialyn atau sidik jari yang muncul di Aurora Nordic, hal itu masih menjadi misteri baginya karena ia tidak pernah menemukan waktu untuk benar-benar berkonsentrasi pada retretnya. Dia mengerti prinsipnya, tetapi rasa sakit perpisahan itu nyata. Dia adalah istrinya selama 6 tahun. Meskipun mereka belum menjadi suami istri selama 6 tahun pertama, dia baru saja. Memikirkan hal ini, Charlie menjadi semakin berduka. Ia tersedak dan mendesah, Claire jelas sudah lama bersiap meninggalkanku, tapi dia bersikeras menghabiskan sisa hari ulang tahunku bersamaku, dan bahkan menyerahkan dirinya kepadaku di hari itu. Lagi pula, karena dia tahu identitasku, dia pasti tahu tentang pertunanganku dengan Sarah. Meski begitu, dia tetap menemaniku ke East Cliff untuk menonton konser terakhir Sarah, dan aku bahkan tidak sempat memberitahunya identitas asliku secara langsung. Charlie tiba-tiba merasa berutang terlalu banyak pada Claire. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menemukan Claire, mengakui segalanya, dan menceritakan semua rahasianya. Jika Claire bersedia menerima dirinya yang sebenarnya, mereka akan bersama. Jika Claire tidak bisa memaafkannya dan tidak mau menyesalinya, Charlie juga akan mendengar jawabannya secara langsung. Tapi bagaimana cara menemukan Claire? Ia segera menghapus air matanya dan berkata kepada Nanako, "Nanako, tolong hubungi Ruoli untukku." Keluarga He telah melayani keluarga Su selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman. Mintalah dia dan keluarga He untuk membantuku menyelidiki keberadaan Claire. Ayo kita mulai sekarang dan kita harus memanfaatkan setiap menitnya. Nanako berkata tanpa ragu, "Baiklah Charlie Jun, aku akan memberitahu Ruoli sekarang, apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan?" Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Charlie, ia segera berkata, "Bagaimana kalau aku memindahkan sekelompok ninja dari Jepang?" Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sekuat itu, kemampuan mereka melacak dan menemukan bayangan jelas tak tertandingi. Kedatangan mereka ke sini seharusnya bisa membantu. Sejak Perang Tokyo, keluarga itu telah menaklukkan sebagian besar keluarga ninja di Jepang. Para ninja ini telah bersumpah setia kepada keluarga itu dan siap siaga 24 jam sehari. Charlie pernah berhadapan dengan ninja sebelumnya. Seperti yang dikatakan Ito Nanako, meskipun ninja-ninja ini tidak terlalu kuat, mereka memiliki kemampuan pelacakan dan anti-pelacakan kelas 1, serta kemampuan penyembunyian kelas 1. Prajurit biasa mungkin lebih kuat daripada ninja, tetapi jika seorang ninja bertekad untuk bersembunyi dan tidak ketahuan, bahkan prajurit yang jauh lebih kuat darinya mungkin tidak akan dapat menemukannya,
kecuali seorang kultivator seperti dirinya dapat menggunakan persepsi spiritual untuk membuat ninja tersebut tidak dapat bersembunyi. Karena Stephen Tang telah merencanakannya sebelumnya, rute keberangkatan Claire pasti membingungkan, dan ninja itu mungkin sangat berguna. Maka, ia berterima kasih padanya. Terima kasih, Nanako. Tolong bersusah payah mengatur kedatangan ninja Jepang. Tapi, kau harus memberitahu mereka bahwa setelah mereka tiba di Tiongkok, mereka tidak boleh membuat masalah atau insiden apapun, dan harus memfokuskan seluruh perhatian mereka untuk menemukan orang. Tidak masalah, Charlie Jun, kata Nanako cepat, kau tidak perlu bersikap sopan padaku, Charlie Jun. Bukan hanya para ninja itu, tapi selama Charlie Jun mengucapkan sepatah kata pun, seluruh keluarga itu, dari atas sampai bawah, akan mematuhi perintahmu. Charlie tersentuh, tetapi ia tidak terus berterima kasih. Sebaliknya, ia berkata dengan serius, Nanako, karena Claire berhasil meninggalkan surat untukku di rumah, yang membuktikan bahwa rute keberangkatannya dimulai dari rumah, suruh keluarga He segera memulai penyelidikan. Ketika ninja kalian datang, suruh mereka menemui Ruoli dan untuk sementara mematuhi perintah Ruoli. Charlie telah merasakan kemampuan Ruoli Su. Di usia semuda itu, ia mampu memimpin sejumlah besar petinggi keluarga Su untuk menyeberang ke Jepang dan menghabisi keluarga Matsumoto. Seandainya ia tidak bertemu saya, ia pasti bisa mengungsi dengan lancar dan menyelesaikan misi dengan sempurna. Membiarkannya memimpin operasi sama sekali tidak akan menjadi masalah. Nanako tentu saja tidak keberatan dan langsung berkata, tidak masalah, Charlie Jun, aku akan menyuruh mereka bersiap sekarang dan bergegas ke Tiongkok sebelum gelap. Charlie berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Nanako. Nanako bertanya, kapan Charlie Jun berencana kembali? Charlie berkata, aku ingin kembali secepat mungkin. Tapi Butler Tang terakhir terlihat di Australia. Dia seharusnya masih di Australia saat ini. Aku ingin mencoba menemukannya. Lagi pula, dia adalah mata rantai terpenting. Jika aku tidak menemukannya, aku tidak akan pernah tahu rahasia apa lagi yang dia miliki. Bab 7370. Mendengar Charlie mengatakan ingin tinggal di Australia, Nanako tanpa sadar bertanya, Tuan Wade, jika Anda ingin segera menemukan Nona Claire, bukankah seharusnya Anda segera kembali ke Tiongkok? Charlie menghela napas, aku sudah terjebak sejak aku datang ke Australia. Mereka pasti punya struktur organisasi dan rencana aksi yang ketat. Mungkin Claire sudah tidak ada di Tiongkok lagi. Kalau aku kembali sekarang, mungkin tidak akan berpengaruh, tapi aku yakin Stephen Tang lah dalang di balik semua ini. Dimanapun Claire berada, selama aku menemukannya, aku pasti bisa menemukan Claire. Nanako tiba-tiba tersadar dan berkata, aku mengerti, Charlie Jun. Aku akan bekerja sama dengan Ruoli sebisa mungkin di pihak Tiongkok. Tenang saja. Bagus. Charlie sangat bingung sehingga dia tidak mengatakan apapun lagi kepada Nanako dan menutup videonya. Merasakan sedikit dingin di wajahnya, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, hanya untuk menyadari bahwa dia sudah menangis terseduh-seduh. Maka ia pun segera menyeka air matanya dengan telapak tangannya, mendorong pintu dan keluar dari mobil. Keluarga Wade tidak punya banyak koneksi di Australia. Mereka hanya punya 3 hotel di Melbourne, Sydney, dan Brisbane. Sebagian besar staf hotelnya orang biasa. Melacak orang seperti Stephen Tang sama sekali tidak ada gunanya. Jadi, orang pertama yang dipikirkan Charlie adalah detektif Tiongkok Dun Chanli. Kemampuan investigasi kriminal Dun Chanli hampir tak tertandingi. Melalui operasi terakhir pemindahan para pembunuh di Maroko, Charlie menemukan bahwa kesadaran anti pengintaiannya bahkan lebih kuat daripada kemampuan investigasinya. Alasan dibalik kesimpulan ini adalah karena Dun Chanli menangani semua petunjuk insiden dengan sangat teliti. Satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah pemilik pabrik makanan. Selama pemilik pabrik makanan tidak menceritakan semuanya, tak seorang pun di dunia ini akan tahu bahwa pabrik makanan itu adalah tempat persinggahan utama para pembunuh itu. Namun,
Duncan Lee berhasil memikat pemilik pabrik makanan ke dalam perangkap kepentingan, mengubah pemiliknya menjadi penerima manfaat yang bersalah, sehingga ia akan menjaga rahasia tersebut dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Dalam kasus seperti ini, meskipun secara teori masih ada petunjuk, namun pada kenyataannya petunjuk tersebut telah terputus dan tidak akan ada lagi yang tersisa untuk diungkap jika penyelidikan dilanjutkan. Artinya, jika Duncan Lee diminta mencari petunjuk terkait kasus semacam ini, ia tidak akan menemukan apapun. Jadi Charlie merasa bahwa apakah dia mencari Stephen Tang atau Claire, dia harus meminta bantuan Duncan Lee. Jadi, dia segera membuat grup di WeChat dan mengundang Duncan Lee, paman tertuanya Marshall An, dan paman keduanya Marcus An untuk bergabung dengan grup tersebut. Charlie menggunakan bahasa yang paling sederhana untuk memposting seluruh cerita di grup, dan kemudian juga mengirim pesan ke grup tersebut untuk mengungkapkan harapannya agar Duncan Lee datang membantu. Orang pertama yang menjawab adalah paman Charlie, Marshall An. Ia berkata dengan bingung, "Charlie, dari apa yang kau katakan, sepertinya Stephen Tang tidak setia kepada ayahmu selama ini. Dia pasti setia kepada orang lain." Kemudian, ia mengirim pesan suara lagi, "Jika Stephen Tang diperintahkan oleh ayahmu untuk menjaga dan melindungimu, maka tugasnya setara dengan tugas seorang menteri zaman dahulu yang dipercayakan untuk mengasuh anak yatim. Seharusnya ia berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu dan, setelah kau berhasil naik tahta, membantumu sepenuh hati. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba menghilang di saat kau sangat membutuhkannya? Ia tidak hanya menghilang, tetapi juga diam-diam berencana untuk membuat keluarga Wilson meninggalkanmu." Charlie menghela napas, "Paman, aku juga berpikir sama sepertimu, pasti ada orang lain yang setia kepada Butler Tang." Marshall An mendecakkan bibirnya dan berkata, "Cek-cek, aneh. Aku kenal dia. Dia sangat setia pada ayahmu. Ayah dan ibumu sudah meninggal. Kepada siapa lagi dia bisa setia selain padamu? Setia pada orang lain itu tidak masuk akal." Paman kedua, Marcus An, mengirim pesan suara, "Ini memang tidak masuk akal. Setahu saya tentang Stephen Tang, dia hanya menerima perintah dari kakak iparnya, dan paling banyak dari kakak perempuannya. Sekarang kakak perempuan dan kakak iparnya sudah tiada, dia pasti menerima perintah dari Charlie. Bagaimana mungkin dia melakukan semua ini di belakang Charlie?" Bahkan Marshall An dan Marcus An, yang paling mengenal Margaret An, tidak berani membayangkan bahwa Margaret An masih hidup saat ini. Bahkan Duncan Lee, yang telah memecahkan misteri yang belum terpecahkan sepanjang hidupnya, tidak menduga bahwa Margaret An mungkin masih hidup ketika dia melihat berita itu. Setelah menganalisis situasi secara singkat, ia mengungkapkan pikirannya, dengan berkata, "Aku bertanya-tanya, mungkinkah Chang Ying tahu bahwa perkumpulan warriors dan menginginkannya mati? Jadi ketika ia mengatur urusannya dengan Stephen Tang, ia sudah membuat semua pengaturan ini." Marshall An berkata, "Pak Tuali, apa yang kau katakan tidak masuk akal. Memang Chang Ying yang mengatur Charlie pergi ke panti asuhan, tapi jelas bukan Chang Ying yang mengatur Charlie menikahi gadis dari keluarga Wilson. Jadi bagaimana mungkin dia mengaturnya terlebih dahulu dan membiarkan Stephen Tang menggendong Charlie dan membawa pergi istri Charlie?" Duncan Lee menjelaskan, "Saya pikir kemungkinan besar dia tidak begitu saja menyerahkan Stephen Tang kepada Tuan Muda Wade sebagai menteri kepercayaan, melainkan memberi Stephen Tang wewenang tertentu, yang memungkinkannya membentuk tim secara pribadi. Lagi pula, ini adalah tugas yang terencana dengan baik dan terkoordinasi dengan ketat, dan jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh segelintir orang. Meskipun konsep inti tim ini masih berfokus pada membantu Tuan Muda Wade, tindakan-tindakan spesifiknya dilakukan berdasarkan kesadaran subjektif Stephen Tang. Ketika Stephen Tang merasa bahwa gadis keluarga Wilson dan orang tuanya yang tinggal bersama Tuan Muda Wade akan memengaruhi rencana balas dendam Tuan Muda Wade, wajar saja jika ia akan mencoba segala cara untuk membuat keluarga Wilson meninggalkan Tuan Muda Wade." Marshall An dan Marcus An mengirim emoji jempol secara bersamaan. Marshall An berkata, "Saya pikir analisis Lao Li paling dekat dengan kenyataan."
Markus An berkata, saya juga mendukung analisis Inspektur Lee. Charlie juga merasa analisis Duncan Lee benar. Ayahnya berpandangan jauh ke depan dan meninggalkan Stephen Tang untuk menjalankan misi melindungi dirinya sendiri selama 20 tahun. Mustahil baginya untuk tidak memberinya otonomi. Jadi, Stephen Tang mungkin diam-diam telah membentuk tim yang mematuhinya selama bertahun-tahun. Dia tidak memberi tahu siapapun kecuali dirinya dan anggota timnya tentang keberadaan tim ini, bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Jadi, katanya, Inspektur Lee, Butler Tang telah menghilang di Australia, tetapi saya curiga dia belum pergi. Saya ingin Anda segera menginstruksikan model AI untuk mencari Butler Tang di sistem jaringan darat. Saya ingin melihat apakah kita dapat menemukan jalur pergerakannya selama periode ini. Karena investasi yang besar, sistem jaringan darat Charlie telah menyebar ke bandara, dermaga, dan stasiun utama di seluruh dunia. Mesin penjual otomatis di berbagai negara telah diakuisisi oleh perusahaan cangkang besar keluarga Wade di seluruh dunia. Data pemantauan mesin penjual otomatis diunggah ke server perusahaan pengelola mesin penjual otomatis secara real-time. Data tersebut juga akan disinkronkan dengan model AI saat dicadangkan di server. Setiap hari, model AI menerima informasi pemantauan ratusan juta wisatawan di seluruh dunia. Model ini akan secara otomatis merekam wajah-wajah yang ditangkap oleh mesin penjual otomatis, lalu secara otomatis mengklasifikasikan ratusan juta orang berdasarkan fitur wajah yang berbeda. Meskipun tidak mengetahui nama depan atau nama belakang semua orang, kamera ini dapat mengingat penampilan setiap orang yang dilihatnya dan kemudian mengonversi fitur wajah mereka menjadi data. Setiap fitur wajah memiliki basis datanya sendiri. Setiap kali kamera lain menangkap fitur wajah ini dan datanya cocok, informasi yang ditangkap selanjutnya juga akan diklasifikasikan ke dalam basis data fitur wajah tersebut. Dengan cara ini, Anda secara alami dapat memahami semua gerakan seseorang. Misalnya, sistem menangkap Butler Tang di Bandara Aurus Hill untuk pertama kalinya. Setelah mengenali Butler Tang akan ditangkap oleh sistem setiap kali ia muncul di bandara-bandara di East Cliff, Tokyo, New York, London, Paris, dan bahkan Afghanistan, dan data selanjutnya akan diringkas secara otomatis. Dengan cara ini, lintasan aktivitas Butler Tang akan terekam. Dengan miliaran orang di seluruh dunia, jumlah pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi yang dibutuhkan akan membutuhkan daya komputasi dan ruang penyimpanan yang luar biasa besar. Untungnya, model AI Charlie memiliki daya komputasi terkuat di dunia, sehingga dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menghitung informasi sesuka hati. Informasi ratusan juta penumpang dicatat satu persatu oleh model AI, tetapi informasi banyak orang mungkin hanya disimpan dan tidak akan pernah digunakan seumur hidup, tetapi begitu dibutuhkan, petunjuk pasti akan ditemukan. Kecuali, dia tidak pernah menggunakan transportasi umum. Tetapi yang tidak diharapkan Charlie adalah model AI tidak cocok dengan informasi relevan apapun tentang Stephen Tang. Yang Charlie yakini adalah bahwa semua bandara di Australia memiliki peralatan mesin penjual otomatisnya sendiri. Ini berarti Stephen Tang tidak pernah menggunakan transportasi umum. Charlie tiba-tiba merasa sedikit gugup, karena ia tidak menyangka Stephen Tang memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Ketika ia memasuki Australia, ia tidak hanya tidak meninggalkan catatan masuk identitas aslinya, ia bahkan tidak meninggalkan rekaman video dirinya sendiri. Saya pernah menggunakan identitas palsu untuk bepergian ke negara lain sebelumnya, tetapi biasanya saya harus naik pesawat untuk masuk ke negara tersebut. Selama saya naik pesawat dan berjalan melewati terminal, mustahil untuk tidak meninggalkan informasi visual. Selain itu, beberapa mesin penjual otomatis ditempatkan di area pemeriksaan bea cukai dan keamanan bandara dengan motif tersembunyi. Setiap orang yang datang ke sana harus melepas topi dan masker, dan informasi wajah mereka pasti akan dikumpulkan. Fakta bahwa tidak ada informasi tentang Stephen Tang dalam model AI membuktikan bahwa dia pasti tidak melewati terminal bandara.
Dunchan Li langsung merasakan situasinya sulit. Dia bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, apakah Nyonya Wade baru-baru ini berada di luar negeri?" "Baru-baru ini," tanya Charlie, "terakhir kali kita pergi ke luar negeri adalah sekitar festival musim semi, saat kita pergi ke Maladewa bersama." Dunchan Li bertanya lagi, "Apakah kalian berpisah saat pergi ke Maladewa? Atau lebih tepatnya, mungkinkah Stephen Tang diam-diam bertemu Nyonya Wade di Maladewa?" "Mustahil," Charlie berkata, "Claire dan aku tak terpisahkan saat itu, dan ada juga serangan tentara bayaran di pulau itu. Mustahil kepala pelayan Tang ada di pulau itu." Setelah itu, Charlie bertanya lagi, "Mengapa Anda menanyakan hal ini, Inspektur Li?" Dunchan Li berkata, "Pertama-tama, saya pribadi berpikir bahwa karena dia berhasil meyakinkan Nyonya Wade untuk membuat keputusan penting meninggalkan Tuan Muda Wade, dia pasti telah bertemu dengan Nyonya Wade, dan itu pasti di tempat yang sangat aman dan pribadi. Dia pasti telah berdiskusi secara mendalam dengan Nyonya Wade, menggunakan akal sehat dan emosi. Jika tidak, dia tidak akan mampu membujuk Nyonya Wade. Kedua, jika Nyonya Wade baru sekali bepergian ke luar negeri, dan kali ini dia bersama Tuan Muda Wade sepanjang waktu, maka ini membuktikan bahwa nasihat tatap muka Stephen Tang kepada Nyonya Wade tidak terjadi di luar negeri, melainkan di Tiongkok. Mengingat Stephen Tang baru saja menghilang lagi di Australia, hal ini menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, Stephen Tang belum meninggalkan Tiongkok sejak menghilang sebelumnya. Kedua, ia sudah meninggalkan Tiongkok saat menghilang, tetapi diam-diam kembali ke Tiongkok untuk membujuk Nyonya Wade. Tidak peduli yang mana, itu menunjukkan bahwa Stephen Tang jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Karena, sejak sistem jaringan bawah tanah kami dibangun, kami belum pernah mendapatkan informasi apapun tentangnya. Jika ini kasus pertama, maka dia benar-benar menyembunyikan keberadaannya ketika dia meninggalkan Tiongkok menuju Australia kali ini. Jika kasus kedua, maka dia meninggalkan Tiongkok ke negara yang tidak dikenal untuk pertama kalinya, kembali ke Tiongkok dari negara yang tidak dikenal itu untuk kedua kalinya, lalu pergi dari Tiongkok ke Australia untuk ketiga kalinya. Dia berhasil menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya setiap kali. Selain itu, mari kita bicara tentang keluarga Nyonya Wade. Jika dia bisa membawa Nyonya Wade dan keluarganya, yang jelas-jelas telah meninggalkan jejak kehidupan mereka, keluar dari Tiongkok tanpa jejak, itu sungguh tak terbayangkan. Untuk memiliki kemampuan seperti itu, dibutuhkan kekuatan pendukung yang sangat besar dan kuat, yang memberikan kemudahan dalam segala hal. Kekuatan pendukung ini mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan, bahkan lebih kuat dari kita. Marshal An menyela, "Apa itu benar-benar berlebihan, Pak Tuali?" Saat ini, aset Charlie, jika digabungkan dengan aset keluarga Wade dan An, mungkin bukan yang terbaik di dunia, tapi mungkin hanya kalah dari Warriors dan Society dan keluarga Rothschild. Stephen Tang hanyalah pengurus keluarga Wade. Bagaimana mungkin dia lebih berkuasa dari kita? Dunchan Li berkata, "Marshal, ini seperti melihat permen karet yang baru dikunyah di bulan. Saat kita melihatnya, kita tidak bisa membayangkan siapa yang begitu tidak berbudaya sampai pergi ke bulan dan meludahkan permen karet. Kita seharusnya memikirkan organisasi macam apa yang mampu mengirim orang ke bulan, dan menyuruh mereka mengunyah dan meludahkan permen karet di lingkungan vakum ultra tinggi bulan. Ini mengerikan. Dari apa yang saya lihat, saya pribadi merasa bahwa kekuatan di balik Stephen Tang bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai sebuah tim, melainkan sebuah kekaisaran." Bab 7371. Kata-kata Dunchan Li membuat semua orang, termasuk Charlie, merasakan hawa dingin di hati mereka. Stephen Tang adalah orang kepercayaan Chang Ying Wade. Dia memang punya kemampuan, tapi mustahil baginya untuk memiliki kemampuan seperti itu. Charlie tak kuasa menahan diri untuk mengingat pengalamannya di kuil Qingzhou di luar pegunungan Siwan. Sepertinya memang ada monster besar di kegelapan, sama seperti dirinya, yang menentang perkumpulan Warriors dan... Akan tetapi, dia benar-benar tidak dapat mengetahui dari mana makhluk besar ini berasal.
Tetapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa organisasi ini bukanlah musuh. Tetapi meskipun pihak lain itu bukan musuh, tindakan mencampuri kehidupan pribadinya secara paksa membuat Charlie sangat marah. Duncan Lee kemudian menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya sarankan kita mencari informasi istri dan keluarga Anda di jaringan kereta bawah tanah kita untuk melihat apakah mereka menggunakan transportasi umum. Charlie menghela napas, kurasa tidak. Stephen Tang punya rencana yang matang. Dia seharusnya tidak menganggap enteng hal-hal seperti itu. Duncan Lee berkata, dalam investigasi kriminal, terkadang kita menemukan petunjuk yang kita tahu mustahil. Namun, menurut peraturan profesional, kita harus melakukan investigasi yang sebenarnya dan memastikan bahwa petunjuk tersebut 100% mustahil sebelum menyerah. Charlie tahu bahwa pekerjaan polisi sangat ketat dan memiliki standar pelaksanaan yang ketat. Mustahil untuk hanya membuat kesimpulan berdasarkan akal sehat dan menyangkal suatu hal, jadi dia berkata, kalau begitu, coba saja dulu. Tak lama kemudian, model AI memberikan hasilnya. Duncan Lee berkata, sistem jaringan darat memang belum menangkap Nyonya Wade dan keluarganya dalam 2 hari terakhir. Dari sini, kami dapat yakin bahwa mereka meninggalkan Aurus Hill melalui jalur khusus. Charlie berkata dengan suara serak di antara kerumunan, Inspektur Lee, saya mohon bantuan Anda untuk melacak keberadaan Stephen Tang dan menemukan organisasi serta dalang di balik Stephen Tang. Selama periode ini, semua sumber daya dan personel siap membantu Anda. Saya harap Anda tidak menolak. Duncan Lee segera berkata, Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kemudian, ia mengirim pesan lain, bagaimana dengan ini, Tuan Wade? Saya akan berangkat malam ini dan akan ke Australia dulu untuk melihat apakah saya bisa menemukan petunjuk. Namun, saya sarankan kita membentuk tim lain, dimulai dari Aurus Hill, untuk melacak pergerakan istri Anda dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang. Petunjuk ini seharusnya lebih mudah diselidiki daripada petunjuk Stephen Tang. Charlie buru-buru berkata, Inspektur Lee, saya telah meminta bantuan keluarga He dan ninja keluarga Ito dari Jepang untuk membantu penyelidikan. Mereka memiliki kekuatan dan kewaspadaan anti pengintaian yang memadai, dan mereka seharusnya dapat melacak tersangka lebih cepat daripada polisi biasa. Namun, Anda akan bertanggung jawab atas semua orang ini saat itu. Saya akan meminta penanggung jawab untuk melaporkan perkembangannya kepada Anda secara langsung dan mengikuti instruksi Anda. Bagus sekali, kata Duncan Lee, karena Nyonya Wade tidak naik transportasi umum, mari kita mulai dengan memeriksa kamera pengawas di kompleks perumahanmu. Jika Nyonya Wade pergi berjalan kaki, mintalah dia memeriksa jenis transportasi yang dia gunakan dan di mana dia berakhir. Jika dia naik transportasi lain, mintalah dia memeriksa di mana dia berakhir juga. Terus periksa sampai petunjuknya terungkap. Baiklah, kata Charlie, aku akan segera memberi tahu mereka. Duncan Lee berkata, silakan buat grup. Saya akan berkomunikasi langsung dengan mereka agar Anda tidak perlu bertukar pesan. Tidak masalah, kata Charlie, aku akan meminta kakek untuk mengatur pesawat pribadi untuk membawamu ke Australia saat kamu siap. Sekarang, daerah makmur di Houston, AS. Duncan Lee dan keluarganya baru saja menikmati makan malam di rumah baru mereka, yang mereka beli dengan tambahan $1 juta AS. Perut putrinya Li Yuan sudah sangat besar dan hari persalinannya sudah dekat, jadi dia merasa kewalahan setelah makan malam dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat ditemani suaminya Sun Hui. Pada saat ini, istri Duncan Lee, Chen Junmei sedang mengenakan celemek dan mencuci piring. Duncan Lee baru saja menyelesaikan obrolan grup dengan Charlie dan kedua pamannya di halaman, dan segera kembali ke rumah dan berkata kepada istrinya, Junmei, aku harus pergi ke Australia, segera berangkat. Pergi ke Australia. Terburu-buru, Chen Junmei terkejut dan berkata, hari persalinan Yuan sebentar lagi. Ada apa? Kamu harus pergi sekarang.
Jangan biarkan hal itu memengaruhi kesempatanmu untuk punya cucu. Telah dipastikan bahwa bayi dalam kandungan Li Yuanyuan adalah laki-laki, dan hari perkiraan lahirnya sudah dekat. Menantu laki-laki. Sun Hui telah dengan senang hati menerima lamaran keluargaan dan memutuskan untuk membiarkan anaknya mengambil nama keluarga ibunya, Li. Dari sudut pandang tradisional Tiongkok, karena sang cucu telah mengambil nama keluarga gadisnya, maka ia bukan lagi cucu laki-laki betulan, melainkan cucu laki-laki. Keluarga Li hanya memiliki satu putra hingga generasi Dunchan Li. Soal Li Yuanyuan, Dunchan Li awalnya bersiap dimarahi ayahnya setelah bertemu dengannya di akhirat, tetapi ia tidak menyangka keluargaan akan membantunya membalikkan keadaan. Baik putra maupun cucu, mereka semua mewarisi separuh garis keturunan keluarga. Dari sudut pandang ini, tidak ada perbedaan. Perbedaan yang sebenarnya terletak pada nama keluarga. Di Cina, nama keluarga bukan hanya sekedar kata, tetapi merupakan warisan keluarga. Bahkan jika seorang anak perempuan menikah dengan seseorang yang memiliki nama keluarga yang sama, nama keluarga Li dari keluarga ini akan sepenuhnya berbeda dengan nama keluarga Li dari keluarga itu. Nama generasi keluarga Li dalam keluarga ini mungkin adalah Yu Yan Tan Feng Lian, Cheng Zentian Yin Han, Dai Yu Si Jun Su, Mao Ken Pei Ming Yuan. Nama generasi keluarga Li yang lain mungkin adalah Wei Zhengbo adalah orang yang berbudi luhur dan bijaksana, prestasinya bersinar terang, awan keberuntungan mengabarkan pemandangan yang indah, dan bulan yang terang merayakan negara yang baik. Anak tersebut mungkin tampak memiliki nama keluarga yang sama dengan orang tuanya, tetapi hanya keluarga tempat anak tersebut tercatat dalam silsilah dan nama generasinya mengikuti keluarga tersebut yang dapat dianggap meneruskan warisan keluarga tersebut. Jika tidak ada seorang pun di keluarga lain yang dapat meneruskan nama generasi tersebut, nama generasi yang ditinggalkan oleh para leluhur akan terputus. Anak laki-laki dalam kandungan putri Dunchan Li telah bertekad untuk mengambil nama keluarga Li, sehingga ia harus mewarisi nama generasi keluarga Dunchan Li dan dicatat dalam silsilah keluarga Dunchan Li. Sejak saat itu, silsilah keluarga dapat berlanjut dan berkembang. Oleh karena itu, Dunchan Li telah lama menganggap bocah ini sebagai cucunya sendiri. Melihat hari persalinan putrinya sudah dekat, tentu saja dia ingin tinggal dan menunggu kabar baik itu. Namun, Charlie sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuannya. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menundanya. Maka, ia berkata kepada istrinya, kali ini urusan keluarga Paman An mendesak dan mereka membutuhkan bantuanku. Bayangkan, keluarga kita bisa seperti sekarang ini berkat Paman An dan keluarganya. Hari persalinan Yuanyuan masih 3 hari lagi. Kalau persalinannya terlambat, kita mungkin harus menunggu seminggu lagi. Mereka sedang dalam situasi yang mendesak, bagaimana mungkin aku menunggu sampai Yuanyuan melahirkan baru pergi? Chen Junmei mengangguk mengerti dan berkata, tapi ini sudah lewat jam 9. Bagaimana kamu masih bisa mendapatkan penerbangan ke Australia? Dunchan Li tersenyum dan berkata, jika saja situasinya mendesak, pesawat akan siap. Chen Junmei berkata dengan gugup, ini sangat mendesak, tidak akan ada bahaya, kan? Tidak, Dunchan Li menenangkannya, aku hanya akan membantu Paman An dan yang lainnya menyelidiki keberadaan seseorang. Ini bukan masalah serius, dan tidak berbahaya. Jangan khawatir. Chen Junmei menghela napas lega dan berkata, kalau begitu, kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Perjalanan pulangmu akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Kurasa saat kamu pulang, cucu-cucumu sudah pulang. Kami akan menunggumu pulang dengan selamat. Oke. Dunchan Li tersenyum dan berkata, kalau terjadi apa-apa pada putriku, segera pergi ke rumah sakit. Jangan lupa kabari aku kalau ada kabar. Bab 7372. Ketika Dunchan Li terbang ke Australia, banyak ninja Jepang juga berangkat dan langsung menuju China. Berkat kebijakan bebas visa Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, ratusan ninja tidak perlu melalui prosedur apapun.
Mereka dapat langsung mengambil paspor dari berbagai bandara dan naik pesawat charteran yang disediakan oleh keluarga Ito ke Tiongkok. Ruolisu membawa keluarga He untuk memulai penyelidikan tanpa menunggu kedatangan ninja. Dia meminjam beberapa personel keamanan dari keluarga Su dari saudara perempuannya Ziyusu, dan menyuruh mereka meretas sistem pengawasan dan pengawasan jalan Thomson Yipin, dan segera mengambil semua video pengawasan selama 2 hari terakhir. Saat mereka menganalisis video tersebut, mereka dengan cepat menemukan rekaman keluarga Claire pergi dengan kendaraan komersial. Namun, yang mengejutkan Ruolisu adalah ketika mobil itu melewati kamera pengawas, jendela mobil tidak dapat menangkap bagian dalam mobil sama sekali. Kaca belakang awalnya dilapisi film privasi yang sangat hitam, sehingga Anda tidak bisa melihat apapun di dalam mobil. Namun, kaca depan secara misterius berubah menjadi cermin di bawah kamera pengawas. Ruolisu tidak terlalu peduli pada awalnya, tetapi ketika dia terus melacak melalui pengawasan dan mencapai jalan raya, sesuatu yang aneh terjadi. Pengawasan di jalan raya tidak mencakup seluruh area. Citra pengawasan dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian berjarak setidaknya 1 kilometer. Jadi, pada citra pengawasan sebelumnya, mobil yang ditumpangi Claire masih terekam dengan sangat jelas, tetapi pada citra pengawasan berikutnya, 7 mobil yang identik muncul. Ruolisu tercengang. Ia berseru, "Apa-apaan ini? Dari mana mobil-mobil ini berasal?" Teknisi keluarga Su menjelaskan, "Nona kedua, mobil-mobil ini muncul tiba-tiba. Sepertinya mereka sudah menunggu di jalan. Namun, sebelumnya mereka tidak berada dalam satu frame, dan sekarang semuanya berkumpul." Ruolisu memperbesar gambar itu, mengamati setiap mobil dengan saksama, mengerutkan kening, dan berkata, "Mobil-mobil ini terlihat persis sama, tidak ada plat nomornya, tidak ada yang istimewa. Sekarang mustahil untuk membedakan mobil mana yang ditumpangi Nyonya Wade." Kemudian, dalam rekaman pengawasan berikutnya, mobil yang sama terus bertambah. Sambil terus melacak rekaman CCTV, teknisi itu berkata dengan bingung, "Nona kedua, jumlah kendaraan dengan merek dan model yang sama terus bertambah. Selain itu, kami melihat dalam rekaman CCTV bahwa mereka terus-menerus menyalip satu sama lain. Kemungkinan besar, kondisinya tetap sama meskipun kami tidak dapat menangkapnya. Artinya, pada dasarnya mustahil bagi kami untuk menemukan kendaraan target." Ekspresi Ruolisu serius, pihak lain tidak hanya datang dengan persiapan, tetapi mereka juga sedikit terlalu siap. Teknisi lain berseru, "Nona kedua, sudah ada mobil yang keluar dari jalan tol dari sini. Haruskah kita terus melacak mereka saat mereka keluar dari jalan tol?" Ruolisu berkata, "Kita tidak bisa memastikan kendaraan mana yang menjadi target. Jika kita harus melacak setiap mobil, kita sendiri mungkin tidak cukup." Setelah mengatakan itu, Ruolisu memikirkan sebuah detail dan bertanya dengan cepat, "Cepat lihat jalur mana yang mereka ambil untuk keluar dari jalan raya. Apakah itu jalur manual atau ETC?" Teknisi itu mengambil rekaman video dari gerbang tol dan berkata, "Nona kedua, ini ETC." Ruolisu merasa telah menemukan petunjuk dan berkata, "Meskipun mobilnya tidak difoto, informasi kendaraan harus dicantumkan saat mengajukan ETC. Mari kita periksa catatan di sistem ETC." Teknisi itu sibuk di depan komputer beberapa saat, lalu berkata, "Kami menemukan wanita muda kedua. Plat nomornya adalah plat nomor lokal Aurus Hill, nomor cek 196. Ruolisu berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu cepat periksa informasi registrasi CK 196 ini." Pihak lain menjawab, "Nama pemiliknya adalah Jacob, dan informasi kendaraan yang terdaftar adalah Rolls-Royce Cullinan." "Jacob." Ruolisu mengerutkan kening dan berkata, "Ini bagaimana mungkin?" Ruolisu tentu saja mengerti situasi Jacob. Dia tahu bahwa Jacob memiliki Rolls-Royce Cullinan termahal, jadi mengapa kendaraan niaga ini menggunakan ETC miliknya? Jadi, Ruolisu bertanya, bisakah ETC yang sekarang dilepas tanpa kerusakan?
Saya ingat ETC itu tidak bisa digunakan lagi setelah dilepas dan harus diaktifkan kembali. Seorang staf berkata, ETC sekarang jauh lebih fleksibel. Anda tidak perlu pergi ke lokasi yang ditentukan untuk pemasangan. Jika Anda membelinya secara online, produk akan dikirim langsung ke rumah Anda, dan mereka juga dapat mengaktifkannya untuk Anda. Sebelumnya, ETC memiliki sakelar elastis yang aktif setelah ditempelkan ke kaca. Setelah dilepas dari kaca, sakelar elastis tersebut akan dinonaktifkan saat dibuka. Namun sekarang, jika Anda membelinya secara online, penjual dapat langsung menempelkan sakelar elastis tersebut dengan benda keras. Dengan begitu, Anda tidak perlu menempelkannya ke kaca dan dapat meletakkannya di mana saja. Ruoli Su berkata dengan sedikit terkejut, jadi, Jacob membawa ETC dari culinan ke mobil ini. Setelah itu, dia langsung memerintahkan, awasi mobil ini. Aku ingin tahu di mana saja ia berada dan di mana ia berakhir. Baiklah, Nona kedua. Ruoli Su mengira ia langsung menemukan petunjuk, tetapi tiba-tiba, seorang staf lain berkata, Nona kedua, saya juga melihat sebuah mobil keluar dari jalan tol. Mobil itu juga mengambil jalur ETC. Saya sudah memeriksa sistemnya, dan informasi ETC-nya juga CK196. Ada apa? Ruoli Su tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan bertanya cepat, apakah mereka meniru ETC milik Jacob? Teknisi tersebut berkata, logika ETC seperti kunci enkripsi. Sulit bagi orang biasa untuk memecahkannya, tetapi sangat mudah bagi para profesional. Namun, memecahkannya tidak terlalu bermanfaat. Secara teori, selama semua label elektronik mobil tertentu dapat diuraikan, semua label tersebut dapat disalin. Kegembiraan Ruoli Su yang awalnya meluap langsung sirna. Ia menghela napas dan berkata, jadi, sepertinya mobil-mobil identik ini menggunakan plat nomor ETC yang identik. Artinya, tak satu pun dari mereka bisa lolos dari kecurigaan. Teknisi itu berkata dengan sungguh-sungguh, Nona kedua, jumlah mobil serupa masih bertambah. Setidaknya ada lebih dari 30 sekarang. Ruoli Su tidak dapat memikirkan solusinya, jadi dia segera mengirimkan situasi tersebut kepada Charlie. Ketika Charlie melihat rekaman pengawasan, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka Stephen Tang akan bersusah payah memindahkan keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang. Sepertinya Stephen Tang benar-benar tidak ingin Charlie menemukan Claire. Dengan tergesa-gesa, Charlie dengan cepat menarik Ruoli Su ke obrolan grup, dan meneruskan semua video yang dikirim Ruoli Su ke grup tersebut. Dunchan Li sedang berada di pesawat, dan karena itu adalah jet pribadi keluargaan, pesawat itu memiliki akses internet berkecepatan tinggi. Setelah menonton videonya, ia langsung menjawab, Tuan Muda Wade, saya sudah berkecimpung di bisnis ini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat operasi berskala sebesar ini. Ini juga sangat cerdik. Semua mobilnya identik, yang berarti beban kerja kami meningkat puluhan kali lipat. Ini tidak bagus. Charlie bertanya kepadanya, Inspektur Lee, apakah Anda punya ide bagus untuk mempercepat identifikasi? Dunchan Lee merenung cukup lama, lalu tiba-tiba mendapat ide. Ia berkata, saya akan mengirimkan video-video ini ke model AI, dan melihat apakah ia dapat menganalisis masalah apapun. Bab 7373. Dunchan Lee jarang menghadapi kasus sesulit itu. Dulu, saya menghadapi kasus-kasus sulit karena petunjuknya terlalu sedikit, seperti sidik jari dan jejak sepatu yang tidak lengkap, pengawasan yang kabur, tetapi kali ini berbeda. Kali ini petunjuknya terlalu banyak, begitu banyak sampai-sampai kulit kepala saya mati rasa. Rekaman video pengawasan menunjukkan puluhan mobil identik memasuki jalan raya satu demi satu, lalu memilih untuk bercabang di jalan atau keluar dari jalan raya ke arah berbeda. Yang paling mengejutkan adalah mereka semua menggunakan sistem ETC pada mobil yang sama. Ini berarti mereka juga meretas sistem tol jalan raya. Ia kini memiliki terlalu banyak arahan untuk diselidiki, seperti rute perjalanan setiap kendaraan pada hari itu dan asal-usul kendaraan-kendaraan ini.
Ia dapat menyelidiki siapa yang membeli begitu banyak kendaraan komersial yang identik, kantor manajemen kendaraan mana yang baru-baru ini mengambil alih registrasi kendaraan dengan model yang sama, dan apakah para peretas telah meninggalkan jejak yang dapat dilacak dalam sistem ETC. Akan tetapi, jika terdapat terlalu banyak petunjuk, tidak ada bedanya dengan tidak memiliki petunjuk sama sekali. Setiap petunjuk dapat diselidiki, tetapi tidak seorang pun tahu apakah penyelidikan tersebut akan berakhir di jalan buntu atau menjadi misteri lain dari pihak lain. Bagaimana jika pemilik kendaraan ditemukan dan informasi pemilik kendaraan dilacak, tetapi ternyata informasi pihak lain dipalsukan? Bagaimana jika kita menemukan jejak peretas, tetapi informasi yang ditinggalkan peretas juga merupakan jebakan yang disengaja? Oleh karena itu, Dunchan Li tidak ingin berpikir secara berbeda saat ini. Yang paling ia harapkan adalah AI dapat menemukan kendaraan tempat Claire sebenarnya berada melalui anomali yang sangat halus dan tak terlihat oleh manusia. Segalanya akan jauh lebih sederhana jika Anda dapat memilih satu saja dari lusinan mobil. Jadi, ia memasukkan semua data video ke dalam model AI dan membiarkan model AI menganalisis sendiri perbedaan antara kendaraan-kendaraan ini. AI segera menganalisis kendaraan dari berbagai dimensi dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam penampilan kendaraan, dan bahkan noda yang berbeda tidak ditemukan, yang membuktikan bahwa mereka telah membersihkan kendaraan secara menyeluruh sebelum keberangkatan. Jika diperlukan, AI dapat membuat penilaian berdasarkan postur suspensi kendaraan saat berkendara. Misalnya, AI dapat menggunakan video untuk menentukan undulasi permukaan jalan, membuat perhitungan perkiraan kemiringan undulasi, dan kemudian, berdasarkan kecepatan kendaraan, menentukan kondisi undulasi suspensi saat kendaraan melewati tingkat undulasi tertentu. Baik suspensi pegas biasa, suspensi udara, maupun suspensi elektromagnetik, saat kendaraan melaju di jalan bergelombang, bodi kendaraan akan memampatkan atau melepaskan suspensi seiring naik turunnya kendaraan. Faktor utama yang menentukan amplitudo undulasi adalah kemiringan jalan, kecepatan kendaraan, penyetelan suspensi kendaraan dan berat trotoar kendaraan. Jika ada perbedaan pada salah satu dari keempat hal ini, kinerja suspensi kendaraan akan berbeda. Inti dari entry AI adalah karena semuanya merupakan jenis mobil yang sama, suspensinya harus sama. Kemiringan jalan dan kecepatan berkendara dapat dihitung melalui AI untuk menentukan apakah mobil yang sama akan menunjukkan koefisien reaksi yang sama ketika melewati kemiringan yang berbeda pada kecepatan yang berbeda. Satu-satunya variabel yang tidak dapat dihitung adalah berat trotoar kendaraan. Semakin berat mobil, maka akan semakin kecil fluktuasinya saat menghadapi naik turun, begitu pula sebaliknya, seperti kapal yang bermuatan penuh akan lebih stabil saat menghadapi ombak. AI mencantumkan banyak titik masuknya sendiri, yang membuat Dunchan Li merasa sangat masuk akal, jadi dia segera mengizinkan AI untuk melakukan analisis sepanjang alur pemikiran ini. Namun, setelah AI berjalan dengan kecepatan penuh selama puluhan detik, umpan balik menyimpulkan, saya menghitung kemiringan jalan, kecepatan kendaraan, dan undulasi bodi dalam video untuk mendapatkan koefisien reaksi. Setelah perbandingan, saya menemukan bahwa koefisien reaksi semua kendaraan sama, yang mana tidak masuk akal. Dunchan Li langsung bertanya, apa yang Anda maksud dengan tidak konvensional? AI menjawab, jika koefisien reaksi yang dihitung menggunakan ketiga titik ini sama untuk semua kendaraan, itu hanya membuktikan bahwa bobot trotoar semua kendaraan serupa. Jika bobot kendaraan mereka sangat bervariasi, koefisien reaksi setiap kendaraan seharusnya berbeda. Kendaraan yang lebih ringan memiliki koefisien reaksi yang lebih tinggi, dan kendaraan yang lebih berat memiliki koefisien reaksi yang lebih rendah. Dunchan Li terkejut dan berkata, bagaimana mungkin puluhan mobil memiliki bobot yang sama? Bahkan jika kendaraan lain melaju cepat, konsumsi bahan bakarnya akan berbeda karena jarak tempuhnya berbeda. Jika ada perbedaan konsumsi bahan bakar, bobotnya juga akan berbeda. AI menjawab, karena videonya kurang akurat, analisis saya tentang tinggi suspensi memiliki kesalahan setidaknya 1 cm,
dan perbedaan beratnya seharusnya berada dalam kesalahan analisis. Artinya, jika akurasi saya bisa setinggi 2 angka desimal, maka kesalahannya hanya 3 angka desimal, yang berada di luar jangkauan penilaian saya. Melalui perhitungan keseluruhan, jika perbedaan berat mereka tidak melebihi 5 kg, saya tidak akan dapat menganalisis perbedaannya. Dunchan Li hampir mengumpat saat itu juga. Meski tidak jelas mobil mana yang ditumpangi Claire, yang pasti sedikitnya ada 4 orang di dalam mobil itu, termasuk pengemudi. Berat puluhan mobil lainnya sama dengan yang ini, yang membuktikan bahwa, pertama-tama, mobil Claire memiliki fungsi penimbangannya sendiri, yang dapat menghitung berat trotoar seluruh mobil segera setelah keluarga mereka masuk ke dalam mobil. Kedua, terbukti bahwa kecepatan reaksi kendaraan lain sangat cepat. Hanya setengah jam kemudian, mereka bertemu dengan mobil Claire di jalan raya satu persatu. Ini membuktikan bahwa mereka menyelesaikan penyesuaian berat badan mereka sendiri dalam waktu yang sangat singkat dan bahkan dapat menghitung perkiraan konsumsi bahan bakar. Berat kosong kendaraan ini sekitar 2 ton. Untuk mengangkut 4 orang dewasa, bobotnya setidaknya akan bertambah hampir 300 kg. Untuk kendaraan seberat 2.300 kg, perbedaan beratnya dapat dikontrol hingga 5 kg, yang sangat presisi. Dunchan Li bertanya kepada Ai, berdasarkan data saat ini, adakah cara untuk menemukan perbedaan antara kendaraan-kendaraan ini? Ai menjawab, rekaman video saat ini semuanya adalah rekaman pengawasan, yang akurasinya terbatas. Kami membutuhkan data yang lebih akurat untuk analisis. Lalu Ai berkata, kalau bulan Mei sampai Oktober, akan lebih mudah bagiku menganalisis masalah ini, tapi sayangnya waktunya tidak tepat. Dunchan Li terkejut dan bertanya, mengapa waktunya salah? Apa istimewanya Mei hingga Oktober? Ai menjawab, dari Mei hingga Oktober, nyamuk lebih banyak. Setiap mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi akan bertabrakan dengan banyak nyamuk. Meskipun nyamuk banyak, seperti sidik jari dan kode QR, jika dibandingkan, mustahil 2 mobil bertabrakan dengan bangkai serangga yang identik. Hal itu akan memudahkan untuk menemukan satu sama lain. Namun, nyamuk belum memulai musim kawin barunya. Jadi belum banyak detail yang dapat membedakannya. Dunchan Li menghela napas. Ia tak habis pikir siapa yang begitu berhati-hati, hingga mampu mengendalikan bobot mobil dengan begitu presisi. Biasanya, tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan aspek ini, dan kalaupun mempertimbangkan, mereka tidak akan melakukannya secara cermat, kecuali orang tersebut tahu apa yang sedang dihadapinya dan telah bersiap sebelumnya. Memikirkan hal ini, Dunchan Li tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan berpikir dalam hati, mungkinkah orang ini tahu bahwa Charlie memiliki model AI? Lalu dia segera mengonfirmasikan dugaannya. Harus begitu. Maka, ia segera menelepon Charlie, menganalisis situasi kepadanya dengan nada serius, lalu menyampaikan kesimpulannya, Tuan Wade, siapapun orang itu, ia sangat memahami kekuatan Anda. Ia tahu bahwa Anda memiliki model AI dan bahkan tahu bahwa Anda akan meminta bantuan saya untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, mereka merencanakannya dengan sangat matang sejak awal untuk mencegah masalah apapun dianalisis oleh AI. Dengan kemampuan kontrol yang begitu kuat, dia bisa memimpin begitu banyak orang dengan akurat tanpa kesalahan. Dia pasti bisa dikatakan mampu merencanakan dan menang dari jarak ribuan mil. Charlie pun terkejut ketika mendengar hal ini dan bergumam, bahkan ketika kami mengevakuasi regu pembunuh, pemikiran kami tidak mencapai tingkat ketelitian seperti itu, dan kendali kita atas detail pun jauh dari setepat ini. Siapa gerangan yang begitu bejat dan cerewet soal detail? Dunchan Li menghela napas, Tuan Wade, saya telah hidup selama lebih dari 50 tahun, dan saya hanya bertemu 2 orang dengan kemampuan ini. Charlie bertanya dengan tergesa-gesa, siapa mereka berdua? Dunchan Li berkata, yang satu adalah ayahmu, dan yang satu lagi adalah ibumu. Bab 7374. Desahan Dunchan Li tidak membuat Charlie terlalu memikirkan aspek ini,
tetapi dia merasakan tekanan besar dalam sekejap. Di mata Dun Chanli, pihak lain sudah memiliki kemampuan yang menyaingi orang tuanya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah, karena pihak lain begitu kuat, bisakah ia menemukan Claire? Faktanya, Dun Chanli sendiri tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya bisa menghela napas. Di antara orang-orang sepertinya, dia hanya tahu ayah dan ibu Charlie, tapi dia tidak pernah menyangka kalau ayah dan ibu Charlie masih hidup. Charlie hanya bisa menghela napas. Inspektur Lee, pihak lain telah memasang begitu banyak kedok dan meninggalkan begitu banyak petunjuk yang benar dan salah. Bagaimana kita harus menyelidiki selanjutnya? Dun Chanli terdiam sejenak, lalu bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah Anda benar-benar harus menemukan Nyonya Wade? Charlie berkata dengan tegas, tentu saja, apapun yang terjadi, aku harus menemukannya. Dun Chanli tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu memilah petunjuk sedikit demi sedikit sampai kamu menemukan Nyonya Wade. Mendengar ini, Charlie merasa jauh lebih lega. Mengetahui karakter Dun Chanli dan kemampuannya, dia setidaknya merasa setengah lega saat mengatakan ini. Houston dan Melbourne berjarak hampir 15.000 km. Pesawat keluargaan perlu mendarat dan mengisi bahan bakar dalam perjalanan, jadi akan memakan waktu setidaknya 17 atau 18 jam untuk tiba. Charlie sendiri tidak tahu bagaimana menyelidiki kasus ini, dan karena Dun Chanli tidak datang, dia hanya bisa dengan canggung memulai dengan video pengawasan, mencoba memeriksa pergerakan Stephen Tang. Namun, Stephen Tang jauh lebih berhati-hati daripada yang dibayangkan Charlie. Pertama-tama, semua rekaman video pengawasan di rumah sakit tidak berfungsi. Menurut pihak rumah sakit, penyebab pemadaman tersebut adalah karena komputer di ruang komputer terinfeksi virus, dan hard drive semua rekaman video pengawasan rusak, sehingga hampir mustahil untuk memulihkan data. Kedua, video pengawasan di sekitar rumah sakit menjadi sasaran dan dihancurkan sebelum insiden. Seseorang menggunakan senapan angin untuk menembakkan peluru timah, menghancurkan lensa kamera atau memutus saluran transmisi kamera. Peluru timah ini dinyalakan oleh gas terkompresi dan tidak mengandung bubuk mesiu, sehingga hanya mengeluarkan sedikit suara saat ditembakkan. Meskipun kekuatannya tidak sebesar senjata sungguhan, senjata ini hampir tidak memiliki recoil. Jika dipasangkan dengan senapan angin presisi tinggi dan alat bidik, senjata ini dapat mengenai target sejauh 2 hingga 300 meter dengan akurasi yang sangat tinggi. Jenis senjata ini legal di banyak negara dan jumlahnya jauh melebihi senjata sungguhan. Banyak petani menggunakan senjata jenis ini untuk berburu tikus dan serigala liar. Dari jarak 100 hingga 200 meter, mudah untuk menembak tengkorak tikus dengan satu tembakan, dan tentu saja tidak akan menjadi masalah jika lensa atau kabelnya patah. Selain itu, jangkauan dan sudut kamera itu sendiri seringkali tidak cukup besar, sehingga selama pelaku vandalisme mengetahui posisi dan jaraknya, benturan samping akan sulit tertangkap. Cakupan pengawasan di Melbourne jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota besar di Tiongkok, dan tidak ada pengawasan silang di banyak tempat. Oleh karena itu, selama pengawasan di lokasi ini dihentikan, area ini akan menjadi titik buta pengawasan. Karena itu, polisi tidak dapat menemukan saksi atau petunjuk yang berguna. Tepat ketika Charlie bingung, Stephen Tang telah berangkat dari Bandara Port Hedland dan menuju Osaka, Jepang. Sama seperti ketika dia memasuki Australia, kali ini dia masih memasuki bandara melalui jalur abnormal yang diatur oleh Margaret Ann dan langsung pergi dengan pesawat kargo khusus. Cara meninggalkan negara ini memungkinkan Stephen Tang untuk hampir sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya. Mustahil menemukannya hanya dengan menelusuri petunjuknya. Kecuali seseorang dapat menemukan orang kunci dan meminta petunjuk darinya, seseorang akan berada dalam kegelapan. Sementara itu, di paviliun emas di Kyoto, kuil yang sangat terkenal di Jepang ini sekarang ditutup sepenuhnya. Biasanya, kuil Kinkakuji direnovasi setiap 1 atau 2 tahun sekali,
tetapi sebagian besar renovasinya tidak terlalu besar. Renovasinya hanya berupa pengecatan ulang, pelapisan emas, dan beberapa perbaikan yang dapat diselesaikan dalam beberapa malam. Namun kali ini, Kuil Kinkakuji mengumumkan bahwa beberapa bangunan telah menjadi berbahaya karena usianya, sehingga perlu menjalani renovasi besar-besaran dan akan ditutup setidaknya selama 1,5 bulan. Margaret Ann menetap di sini pada saat ini. Jingking telah tiba secara diam-diam beberapa hari lebih awal darinya dan telah berkomunikasi dengan muridnya, Kepala Biara Kuil Kinkakuji. Kepala Biara Kuil Kinkakuji bernama Kon Yin, seorang biksu berusia 125 tahun yang telah mencapai pencerahan. Meskipun usianya sudah senja, hasratnya terhadap agama Buddha tidak berkurang sedikit pun. Murid-muridnya pernah menunjukkan video ceramah Guru Jingqing kepadanya, dan Kon Yin sangat terkesan dengan pemahaman Guru Jingqing yang mendalam tentang agama Buddha. Kon Yin yakin bahwa setelah menjadi biksu selama 110 tahun, pemahamannya terhadap agama Buddha masih kurang dari 60% hingga 70% dari Jingqing. Jadi dia dengan tegas memutuskan untuk menjadikan Jingqing sebagai gurunya dan membiarkannya menjadi pembimbing terakhirnya. Tahun lalu, Kon Yin pergi ke Gunung Putuo secara langsung, yang rencananya untuk pertukaran ajaran Buddha antara biksu Tiongkok dan Jepang, tetapi pada kenyataannya, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Jingqing dan meminta untuk menjadi muridnya secara langsung. Jingqing awalnya enggan menerimanya, tetapi Kon Yin sangat terobsesi dengan ajaran Buddha yang ia analisis. Ia tidak hanya berlutut dan memohon di hadapan Jingqing, tetapi bahkan dengan sungguh-sungguh meminta Jingqing untuk menjadi muridnya di hadapan media dari Tiongkok dan Jepang. Kon Yin melakukan ini bukan untuk melakukan penculikan moral. Ia awalnya adalah seorang tokoh terkemuka dalam komunitas Buddha Jepang. Jika ia benar-benar menjadi murid Jingqing muda di depan umum, itu sama saja dengan merendahkan status seluruh komunitas Buddha Jepang. Namun, ia tetap tidak peduli, karena ia sangat percaya pada pepatah Tiongkok, yaitu jika Anda mendengar kebenaran di pagi hari, Anda bisa mati di malam hari. Ia berharap bahwa di tahun-tahun terakhirnya, ia akan mempunyai kesempatan untuk memahami ajaran Buddha paling mendalam yang ada saat ini. Lagi pula, kitab suci Buddha yang ditulis ribuan tahun lalu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami semua orang. Semakin dalam kajiannya, semakin dalam pula pemahamannya. Ajaran Buddha bagaikan praktik spiritual. Sekalipun Anda hanya satu tingkat lebih tinggi dari yang lain, tetap saja ada perbedaan yang sangat besar. Jingqing takut Kon Yin benar-benar akan melakukan hal ini dan membuat terlalu banyak keributan hingga menarik perhatian yang tidak perlu. Jadi dia dengan enggan membuat perjanjian pribadi untuk menerima Kon Yin sebagai murid anonim dan mengajarinya agama Buddha, tetapi dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan hubungan guru-murid kepada siapapun. Kon Yin telah mempelajari agama Buddha selama 110 tahun dan sangat taat pada Dharma. Karena Jingqing setuju untuk mengajarinya Dharma, ia akan sepenuhnya mematuhi semua persyaratan lainnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun di dunia luar tahu bahwa kedua orang yang usianya terpaut beberapa dekade ini sebenarnya memiliki hubungan guru-murid. Beberapa hari yang lalu, ketika ia mengetahui bahwa Jingqing ingin datang ke Kuil Kinkakuji untuk berlatih retret selama beberapa waktu, ia segera mengatur agar Kuil Kinkakuji dibangun kembali dan meninggalkan salah satu halaman paling rahasianya untuk Jingqing. Ia tidak hanya tidak mengunjunginya, tetapi juga dengan tegas melarang orang lain di kuil untuk mendekat. Margaret Ann dan Suster Sun beserta kelompoknya tinggal di sini untuk sementara waktu. Saat itu, Jingqing sedang menyampaikan ajaran Buddha kepada Kon Yin di ruang meditasinya. Margaret Ann sedang sendirian di halaman, menatap pohon-pohon pinus tua dengan kuncup-kuncup yang baru tumbuh dalam keadaan tak sadarkan diri. Suster Sun berjalan melintasi koridor halaman dan segera menghampirinya. Ia berbisik dengan hormat, "Nyonya, Stephen sudah berangkat dan diperkirakan tiba di Osaka 8 jam lagi. Saya sudah mengatur seseorang untuk menjemputnya dan membawanya ke Kyoto sesegera mungkin." Margaret Ann mengangguk dan bertanya padanya, "Apa yang terjadi di sana, Charlie?"
Suster Sun berkata, kami telah mengatur sejumlah orang untuk menyelidiki di Tiongkok, dan keluarga itu juga telah mengirim sejumlah ninja untuk membantu. Margaret Ann berkata dengan tenang, tidak masalah. Biarkan mereka menyelidiki. Bagaimanapun cara mereka menyelidiki, petunjuk-petunjuk akan terputus di beberapa titik kunci. Dengan begitu banyak pemutus arus, mustahil semuanya akan gagal. Suster Sun menambahkan, tetapi saya baru saja mendengar bahwa Inspektur Lee telah berangkat ke Melbourne dari Houston. Margaret Ann sedikit mengernyit dan berkata, Inspektur Lee. Dunchan Lee. Ya. Suster Sun mengangguk, Tuan Muda telah menyelamatkan nyawanya, saya rasa sekaranglah saatnya baginya untuk membalas budi. Margaret Ann mengerutkan bibirnya sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Yalin itu masalah. Baginya, dengan waktu yang cukup, kasus apapun bisa diselesaikan. Menyelidiki kita seharusnya bukan tugas yang sulit. Dengan kemampuannya, 1 atau 2 tahun sudah cukup. Suster Sun berkata dengan cemas, 1 atau 2 tahun adalah waktu yang terlalu singkat. Kemungkinan Tuan Muda melampaui perkumpulan warriors dan dalam 1 atau 2 tahun sangatlah kecil. Margaret Ann tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dunchan Lee orang yang cerdas. Kalau dia benar-benar punya petunjuk tentang situasi kita, aku akan menemuinya. Dia pasti akan menghormatiku. Pada titik ini, ekspresinya membeku, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah jangan menunda perkembangan Charlie. Waktu Victoria hampir habis. Dia hanya akan semakin gila dan histeris. Charlie harus bersiap sepenuhnya. Kalau tidak, jika Victoria mengerahkan seluruh kemampuannya, keluarga Ann dan keluarga Wade akan menjadi sasarannya.